Salam, apa kabar? Kiranya keadaan kita di tahun 2021 ini dalam keadaan baik dan sehat. Tetap semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, khususnya warga jemaat yang ada di GKI Temyang Layang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, yaitu diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Tepatnya Roma pasal 9 ayat 6 sampai ayat 18. Namun sebelumnya marilah kita rendahkan diri di depan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang terbaik pada hari ini. Izinkan bersama-sama kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, karena kami menyediakan hati dan hidup kami. Engkau yang akan berfirman bagi kami semua dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan untuk menyatakan kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak akan membacakan nas kita, yaitu dari Roma pasal 9 ayat 6 sampai 18. Namun saya akan bacakan ayat yang ke-18. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapapun yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, Allah kita adalah Allah yang bebas. Allah yang menaruh belas kasihannya kepada siapapun. Ia juga memilih siapapun yang akan Dia berikan belas kasihan tersebut. Contohnya, bangsa Israel. Ia dipilih oleh Allah untuk menyaksikan karya keselamatannya. Kemudian juga Allah memilih Ishak, leluhur mereka. Ia tidak memilih Ismail, tetapi memilih Ishak sebagai anak perjanjian. Kemudian juga Allah memilih Yakub. Ia tidak memilih Esau. Padahal Yakub itu juga kurang lebih, tidaklah lebih baik daripada Esau. Karena Yakub adalah seorang penipu dan juga ia tega untuk merampas hak orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala keadaan, bagaimanapun juga Allah itu bebas untuk memilih siapapun dan memberikan belas kasihannya kepada siapapun. Nah, kabar baiknya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya, semua orang itu diberikan kesempatan yang sama untuk menerima belas kasihan Allah. Nah, apa belas kasihan Allah tersebut? Belas kasihan itu adalah anugerah keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada kewajiban bagi kita sekalian untuk membayar itu. Ya. Anugerah keselamatan itu, yang pertama-tama itu adalah diperuntukkan bagi orang Yahudi. Namun orang Yahudi menolaknya karena tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Padahal nubuatannya ataupun juga tanda-tanda itu sungguh nyata kehadirannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka terjebak dengan tata cara agamawi, dengan ritual-ritual mereka ataupun tradisi-tradisi mereka, sehingga mengaburkan pemahaman mereka tentang kasih karunia Tuhan tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu bukanlah didapat dengan
perbuatan amal baik seseorang. Bukan pula oleh karena kecerdasan logika. Bukan pula oleh karena pandainya seseorang atau berkemampuan seseorang itu untuk berfilosofi. Tetapi keselamatan itu adalah karena anugerah Allah. Ya. Anugerah Allah itulah belas kasihannya kepada dunia ini. Ya. Belas kasihannya kepada siapa yang mau menerimanya atau kepada siapa yang percaya kepadanya. Dan keselamatan itu ya adalah karena anugerah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dunia. Kuasa dunia yang menyeret kita untuk menentang Allah, atau yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah, yang itu yang disebut dengan dosa. Dan Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus kita dari kuasa dosa tersebut dengan kasih-Nya, yaitu dengan kematian Kristus di kayu salib. Nah, jadi dengan kematian Kristus di kayu salib, maka dosa-dosa kita dibayar lunas oleh karena kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Ketika kita mendengar kabar baik ini, maka sepatutnya lah kita bersyukur, berterima kasih kepada Dia yang telah membebaskan kita, kepada Dia yang telah memberikan belas kasihan dan memberikan kesempatan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, kepada siapapun, supaya kasih anugerah-Nya juga diberikan atau didapat kepada siapapun. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, maka memang sepantasnya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka sewajarnya bagi kita sekalian untuk menaikkan syukur, puji-pujian, hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan belajar untuk selalu menaati Allah, tunduk, takluk di bawah pimpinan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai ungkapan rasa hormat, rasa kita mengasihi Dia, dan sebagai bukti bahwa kita juga hidup dalam pengasihan Tuhan. Maka oleh sebab itu, marilah kita stop berbuat jahat. Marilah kita terus menunjukkan kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Marilah kita hidup baik, hidup baik, hidup baik. Nah, dengan demikian, maka Tuhan akan terus-menerus menyertai perjalanan kehidupan kita menuju kepada satu kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita percayakan kasih-Nya. Mari kita juga hidup untuk menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi siapapun. Sadarkanlah kami semua untuk menyadari akan kasih itu. Kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Ampunilah dan ubahlah hidup kami menjadi pribadi yang mengenal Engkau menuju kepada kesempurnaan. Saksi yang hidup di dalam dunia masa kini dan hidup boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.